Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang saya hormati Ibu Fitri, Pak Novan, dan Pak Oscar selaku dosen mata kuliah fotografi dokumenter, dan juga teman-teman yang menonton video ini. Di video kali ini, saya Albert Prawira bersama rekan saya Syahri Abdul Majid akan mempresentasikan tugas fotografi dokumenter dengan tema isu dan lokalitas Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Syahri Abdul Majid Sujimin. Saya akan menjelaskan untuk tugas lokalitas yang berjudul air terjun dan kolam kembang soka. Deskripsi: air terjun kembang soka merupakan salah satu tempat wisata alam yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta. Air terjun kembang soka sendiri terletak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dinamai kembang soka karena dahulu di sekitar sumber mata airnya terdapat bunga soka yang cukup besar daripada bunga soka pada umumnya. Air terjun kembang soka ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu terdapat beberapa kolam renang yang memiliki air jernih dan berwarna hijau toska. Wisata air terjun kembang soka memiliki jarak kurang lebih 34 km dari pusat kota Yogyakarta dan dapat ditempuh kurang lebih selama 1 jam menggunakan sepeda motor. Latar belakang kami memilih air terjun kembang soka sebagai objek untuk tugas mata kuliah fotografi dokumenter ini untuk mengganti tugas traveling dengan tugas lokalitas Yogyakarta karena disebabkan oleh isu COVID-19 yang tidak memudahkan kita untuk pergi keluar kota. Untuk itu kami memilih air terjun kembang soka sebagai pengganti tugas traveling kami, dan juga kami ingin mempromosikan air terjun kembang soka kepada masyarakat luas. Kontribusi karya: sebagai bentuk dokumentasi untuk pariwisata daerah istimewa Yogyakarta, sebagai media promosi agar lebih banyak yang mengetahui dan ingin mengunjungi wisata alam yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, utamanya air terjun kembang soka. Proses kreatif: pendekatan kepada narasumber. Pendekatan yang kami lakukan kepada narasumber adalah kami langsung mendatangi tempat wisata air terjun kembang soka dan juga berkomunikasi dengan salah satu pengurus dari air terjun kembang soka melalui WhatsApp. Riset dan pemotretan. Kami melakukan riset lapangan selama 1 hari tanggal 7 Maret 2020 dan juga bertanya-tanya kepada pengurus air terjun kembang soka maupun para warga yang berjualan di dalam wisata air terjun kembang soka. Untuk sesi pemotretan, kami hanya sempat memotret selama 2 kali kunjungan saja, pada tanggal 17 dan 14 Maret 2020. Kesulitan: cuaca yang tidak mendukung dan jarak yang cukup jauh. Kemudian para warga setempat yang ramah. Tempatnya sepi saat kami melakukan sesi pemotretan. Peralatan yang dipakai: Sony A6000, Canon 60D, lensa 16-50 mm, lensa 10-22 mm, dan tripod. Sumber referensi: Pak Yono sebagai pengurus air terjun kembang soka, para warga setempat yang berjualan, dan website. Paket dan kamera depan yang akan kita lewati saat masuk ke air terjun kembang soka. Tiket masuknya sendiri sebesar Rp8.000 per orang, dan untuk parkirnya sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Jalan: ini jalan yang kita lewati setelah gapura pintu masuk sampai ke kolam pertama air terjun kembang soka. Di tengah-tengah perjalanan, kita menemukan adanya mata air yang bisa kita gunakan untuk sekedar mencuci muka agar kita kembali segar setelah perjalanan dari atas menuju air terjun kembang soka. Aula serbaguna. Aula serbaguna ini biasanya digunakan untuk kegiatan atau acara suatu komunitas seperti makrab, ulang tahun, dan sebagainya. Musola ini bertempat di sebelah mata air Tok Jaran atau sumber rezeki dan di depan kolam pertama.
Musola di air terjun Gumasuka ini fasilitasnya cukup memadai seperti sajadah, mukena, sarung, dan juga air untuk wudhu sudah disediakan. Untuk jaran atau bisa disebut sebagai sumber rezeki. Mata air ini merupakan bagian dari air terjun Gumasuka. Mata air terjun ini tidak hanya sebagai pelengkap wisata di air terjun Gumasuka, tetapi juga digunakan oleh warga setempat sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan para warga setempat yang berjualan di dalamnya. Kolam pertama. Para warga setempat menamai kolam-kolam yang ada di air terjun Gumasuka ini dengan angka. Contohnya kolam ini, karena kolam ini adalah kolam yang pertama kita lihat setelah melewati jalanan setapak dan memiliki kedalaman sekitar kurang lebih 1,5 meter. Kolam kedua atau yang bisa disebut juga kolam anak-anak, karena kedalamannya hanya sekitar kurang lebih 50 cm. Dan juga ukuran kolam yang tidak terlalu besar ini disarankan untuk digunakan oleh anak-anak yang berkunjung kemari. Kolam ini berada di dekat dan di bawahnya kolam pertama. Jembatan kayu. Untuk menuju ke air terjun Gumasuka, kita harus melewati jembatan kayu ini. Jembatan kayu ini agak licin di awalnya karena terkena cipratan air yang mengalir menuju ke air terjun Gumasuka dan air dari Sungai Mudal yang deras saat itu. Sungai Mudal merupakan salah satu sumber air yang melewati air terjun Gumasuka ini. Jika curah hujan tinggi, maka debit air Sungai Mudal juga akan meningkat. Jika terjadi hal seperti itu, maka beberapa kolam akan terganggu, bahkan bisa sampai rusak. Penunjuk jalan. Di setiap wisata air terjun Gumasuka sudah cukup banyak penunjuk jalan seperti ini. Penunjuk ini untuk memudahkan para wisatawan yang datang berkunjung ke air terjun Gumasuka. Warung. Dalam wisata air terjun Gumasuka terdapat beberapa warung kecil milik warga setempat. Mereka menjual makanan dan juga minuman seperti mie instan, jajanan ringan, teh, es serut, dan sebagainya. Tempat duduk. Beberapa tempat duduk yang tersedia di dalam wisata air terjun Gumasuka yang cukup nyaman untuk beristirahat sejenak. Air terjun dan kolam. Pemandangan yang bisa kita lihat dari samping kolam dan warung di dekatnya. Sayangnya dikarenakan curah hujan yang tinggi membuat arus Sungai Mudal deras dan merusak kolam ketiga. Seharusnya kolam ini memiliki warna air yang berwarna hijau toska dan juga airnya tenang. Kamar mandi dan toilet. Salah satu fasilitas yang ada di wisata air terjun Gumasuka. Kamar mandi dan toilet ini tersedia di dua tempat yang berbeda. Kamar mandi toilet yang berwarna biru terdapat di sebelah loket dan pintu masuk. Sedangkan kamar mandi dan toilet satunya berada di dekat kolam ketiga. Arus Sungai Mudal ini merupakan terusan dari arus Sungai Mudal yang melewati kolam ketiga. Air terjun Gumasuka. Kita dapat melihat lebih dekat air terjun Gumasuka dan juga di dekatnya ada spot yang agak tinggi untuk berfoto maupun melihat pemandangan wilayah air terjun Gumasuka sekaligus kolam ketiga yang ada di bawah. Kolam ketiga ini merupakan pemandangan dari kolam ketiga yang rusak akibat curah hujan yang tinggi. Gotong royong. Karena curah hujan yang tinggi mengakibatkan kolam ketiga ini rusak karena derasnya arus Sungai Mudal. Agar kolam ketiga dapat kembali beroperasi pada umumnya, para warga setempat bergotong royong mengangkat batu-batu sungai untuk ditata kembali agar dapat membentuk kolam lagi. Mereka mengambil batu-batu besar agar dapat menutup arus sungai dan
mengembalikan kolam seperti semula BTS. Oke, pada tema kedua kali ini saya akan menjelaskan tema isu dengan judul Malioboro After Night. Deskripsi: Malioboro adalah salah satu ikon dari daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para masyarakat lokal maupun wisatawan. Malioboro juga memiliki suasana yang kontras antara siang dan malamnya. Saat siang banyak para warga beraktivitas dan juga para wisatawan yang sedang jalan-jalan. Dan juga ada toko-toko yang buka di sepanjang sisi jalan Malioboro yang menarik para wisatawan untuk berbelanja. Menjelang malam, suasana di Malioboro semakin ramai pengunjung dari wisatawan, pedagang kaki lima yang menjual baju-baju maupun yang menjual berbagai macam kuliner dan lain sebagainya. Kami memilih isu Malioboro After Night ini karena kami ingin memberikan sebuah keadaan, suasana, dan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Malioboro pada dini hari hingga menjelang subuh. Latar belakang pemilihan: kami memilih isu dengan judul Malioboro After Night ini karena kami ingin memberikan sudut pandang yang berbeda kepada orang-orang dan wisatawan yang hanya berkunjung pada jam-jam ramai saja, tetapi banyak yang tidak mengetahui ketika dini hari di Malioboro ada aktivitas apa saja, dan juga terdapat orang-orang yang sedang mempersiapkan Malioboro untuk kalian nikmati keindahannya sehingga kalian nyaman untuk menikmati suasana Malioboro. Manfaat kontribusi karya: yang pertama, memberikan sebuah sudut pandang yang berbeda kepada orang-orang bagaimana suasana Malioboro, aktivitas apa saja yang dilakukan oleh orang-orang pada dini hari di Malioboro. Yang kedua, memberikan himbauan kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Malioboro agar selalu menjaga fasilitas dan kebersihan di Malioboro itu sendiri. Yang selanjutnya, proses kreatif, pendekatan. Untuk pendekatan kepada objek yang ingin kami foto, kami melakukan dua metode. Yang pertama, meminta izin langsung kepada orang yang akan kami foto. Metode kedua adalah metode candid. Metode ini kami gunakan ketika kondisi yang tidak memungkinkan untuk kami meminta izin langsung kepada objek foto. Selanjutnya, riset dan pemotretan. Kami melakukan cek lokasi pertama pada tanggal 7 Maret 2020 dini hari, sekitar jam 1 pagi hingga jam 3. Kemudian pada tanggal 8 Maret 2020 kami mulai melakukan pemotretan pertama. Pemotretan kami yang kedua dilakukan pada tanggal 14 Maret 2020. Pemotretan kami yang terakhir kami lakukan pada hari Senin 16 Maret 2020. Selanjutnya, teknik pemotretan. Teknik pemotretan kami di sini ada 6: low angle, slow speed, dove sempit, dove luas, high angle, dan frog eye view. Kesulitan yang kami hadapi ketika kami mengerjakan isu ini adalah yang pertama, cuaca yang tidak mendukung, butuh kesabaran dan waktu untuk menunggu momen-momen yang menarik untuk difoto. Kemudahannya, subjek foto yang terbuka dan ramah ketika kami meminta izin untuk dipotret. Yang kedua, parkir gratis. Yang ketiga, situasi yang kondusif. Yang terakhir, lampu-lampu jalanan yang terang sebagai sumber cahaya utama. Selanjutnya, alat yang kami pakai ketika kami menjalankan tugas ini, yang pertama adalah Canon EOS 60D, Sony A6000, Sony A7R4, lensa kit FE2870mm, lensa 1022mm, lensa 1650mm. Selanjutnya, referensi kami yang pertama hanya pemikiran iseng-iseng saya pribadi. Yang kedua adalah teman satu angkatan fotografi yang bernama Zaki Ahmada, yang dimana beliau pernah memotret para penjual minuman di Malioboro ketika waktu dini hari. Masuk pada foto pertama dengan judul Sepi dan Lenggang. Ini merupakan suatu pemandangan jalan yang sepi di Jalan Pasar Kembang, yang tidak heran kita lihat ketika waktu dini hari, karena pada jam-jam segini waktunya orang untuk beristirahat di rumah. Selanjutnya, foto dengan judul Istirahat Sejenak. Lelah seharian setelah bekerja mengayuh beca dan mengantar wisatawan ke tempat wisata yang ingin dituju, maka waktunya bagi para bapak-bapak tukang beca ini untuk beristirahat, dan ketika sudah pagi, mereka siap untuk melanjutkan pekerjaannya kembali.
Pada foto tersebut lokasinya masih sama, yaitu di Jalan Pasar Kembang. Selanjutnya foto dengan ruko atau toko-toko yang tutup. Terlihat suasana yang sangat sepi, bahkan tidak ada orang satupun di sepanjang jalan depan toko. Semua ruko-ruko dan pedagang kaki lima pun sudah tutup karena peraturan yang telah dibuat. Maksimal ruko-ruko dan toko-toko di sepanjang Malioboro itu tutup pada pukul 11 malam. Selanjutnya foto dengan judul menunggu orderan. Ketika orang-orang pada umumnya sedang istirahat, tetapi berbeda dengan para driver ojek online ini, mereka masih menunggu orderan sambil berbincang-bincang dengan sesama driver ojek online. Selanjutnya foto dengan judul pekerja. 3 orang pekerja sedang mengecat dinding atas dari salah satu ruko. Tujuannya dicat pada waktu dini hari ini agar ketika pagi para pengunjung sudah datang ke Malioboro, mereka sudah dapat menikmati dan melihatnya. Selanjutnya foto dengan judul perbaikan. Pada foto tersebut aktivitas yang sedang dilakukan adalah renovasi oleh para pekerja. Pada foto di samping renovasi di depan Mall Malioboro pada bagian atas plafonnya. Sedangkan pada foto di atas itu aktivitas yang sama, yaitu renovasi yang lokasinya di Burger King. Selanjutnya foto dengan judul melepas lelah. Foto di atas terdapat 3 orang bapak-bapak tukang beca yang sedang bermain catur dengan ekspresi muka yang senang, tertawa, dan juga ditemani oleh secangkir kopi. Ketika sebelum saya memotret beliau-beliau ini, saya bertanya kepada beliau, kok tidak beristirahat di rumah saja, Pak? Mereka pun menjawab, kami sudah biasa seperti ini di sini. Capek setelah seharian panas-panasan bekerja, sekalian sambil nunggu pagi dan bekerja kembali. Oke, yang selanjutnya foto dengan judul mengabadikan. Dalam foto tersebut terdapat beberapa orang yang sedang berfoto di berbagai spot yang tersedia di Malioboro. Malioboro adalah tempat yang wajib dikunjungi ketika kalian berlibur di Jogja. Dan seperti pada umumnya, para wisatawan berfoto ria di berbagai spot foto dan background yang telah disediakan. Seperti pada foto di atas, terdapat wisatawan yang sedang berfoto di berbagai spot yang tersedia di sepanjang Malioboro. Seorang bapak yang memakai peci itu lokasinya di 0 km. Pada foto di samping sebelah kiri, terdapat 2 orang wisatawan yang sedang berfoto di tulisan Jalan Malioboro. Selanjutnya foto dengan judul bermain smartphone. Pada foto tersebut aktivitas yang dilakukan adalah orang yang memainkan smartphone di tempat duduk umum, dan juga ada yang memainkan smartphone sambil mengisi baterai smartphone-nya. Ketika kami bertanya kepada orang pada foto tersebut di atas menjawab karena gabut sambil mencari angin segar di luar. Sedangkan pada foto di samping, orang tersebut menjawab karena ketika hendak ingin pulang, tetapi hujan pun turun, sehingga dia menunggu untuk hujannya reda dan sambil mengisi baterai smartphone-nya. Selanjutnya, foto dari Masjid Siti Dirzanah. Masjid ini bisa dibilang baru berdiri di Malioboro. Ketika dini hari, Masjid Siti Dirzanah tutup. Lokasi masjid ini berada di kawasan pertokan sisi barat pedestrian Malioboro, tepatnya di depan pasar Beringharjo. Ketika jam-jam ramai pengunjung, Masjid Siti Dirzanah banyak dikunjungi oleh orang yang bekerja di Malioboro dan juga pengunjung untuk beribadah. Selanjutnya foto dengan judul gerobak PKL. Dalam foto tersebut terdapat gerobak-gerobak dari PKL atau pedagang kaki lima yang disusun secara rapih oleh pedagang di sepanjang jalan kampung wisata. Spesifiknya pada foto di sini tempatnya di kampung wisata atau kawasan wisata Pejaksen. Awal mulanya gerobak-gerobak PKL ini tidak terparkir di sini, melainkan pada zaman dahulu itu ada sebuah gudang yang memang khusus untuk menampung dari gerobak-gerobak PKL tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, gudang itu berubah menjadi hotel. Sebelum gerobak-gerobak PKL ini terparkir di kampung wisata, para pedagang terlebih dahulu meminta izin agar
gerobaknya tersebut dapat terparkirkan di pinggir jalan kampung wisata tersebut. Selanjutnya foto dengan judul Kampung Ketandan. Kampung Ketandan ini adalah kampung pecinan yang ada di Malioboro. Pada saat-saat jam ramai pengunjung biasanya ramai untuk dilewati orang-orang dan juga biasanya dipakai untuk spot berfoto. Tetapi ketika dini hari hampir tidak ada orang yang lewat ataupun aktivitas dari manusia. Yang ada hanyalah gerobak-gerobak pedagang kaki lima yang terparkir dan juga lampu-lampu jalanan yang menerangi. Selanjutnya foto dengan judul Tempat Makan. Terdapat beberapa tempat makan lesehan yang memang buka dari tengah malam hingga pagi. Salah satu contohnya lesehan Museum pada foto kanan atas. Lesehan ini memang mulai buka pada pukul 11 malam hingga 4 pagi. Lokasinya di samping Top Mart. Selanjutnya foto dengan judul Mall Malioboro. Foto di bawah adalah kondisi dari Mall Malioboro yang telah tutup. Seperti tampak dalam foto di kanan bawah, lapak di lantai 1 seperti penjual pakaian, makanan, itu ditutupi oleh kain-kain. Selanjutnya foto dengan judul Rusak. Pada foto-foto di atas terdapat beberapa fasilitas yang telah disediakan. Namun sekarang kondisinya telah rusak karena ulah dari beberapa oknum orang, sehingga itu menjadi tidak berguna kembali. Pada foto paling kiri merupakan tempat duduk yang hancur karena tersenggol oleh gerobak. Beberapa hari yang lalu saya kembali ke Malioboro dan bertanya kepada petugas dinas pariwisata yang sedang menjaga Malioboro yang bernama Bapak Gusni. Kata beliau, hingga pada waktu itu masih dalam tahap renovasi, belum dipasang kembali, dan belum jadi juga. Kemudian foto yang di tengah merupakan fasilitas keran air yang isinya adalah air untuk minum, yang rusak karena suka dipakai oleh orang-orang untuk cuci tangan. Sedangkan foto yang paling kanan adalah telepon umum yang sudah sangat lama rusak. Selanjutnya foto dengan judul Bungkus. Pada foto di atas terdapat beberapa kegiatan orang yang sedang merapihkan dan membereskan barang dagangannya setelah seharian bekerja. Pada foto kiri atas adalah penjual makanan lesehan yang biasanya letaknya di kiri jalan Malioboro, sedangkan pada foto kanan adalah para pedagang dari kaki lima yang letaknya di depan pasar sore. Pada foto di atas itu biasanya penjual lesehan yang buka dari pagi hingga malam. Begitupun juga dengan para pedagang kaki lima yang di depan pasar sore ini yang buka dari pagi hingga malam. Yang selanjutnya foto dengan judul Pasar Sore. Kondisi pada dini hari di pasar sore yang telah tutup. Semua gerobak tempat orang-orang untuk berjualan di sana telah dibungkus rapih dengan terpal. Pasar sore ini mulai beroperasi dari pukul 5 sore hingga 12 malam. Letaknya ini di samping benteng Frederberg. Biasanya pasar sore ini menjual pakaian-pakaian seperti kaos, celana, dan juga ada yang menjual aksesoris-aksesoris seperti kalung, cincin, dan lain sebagainya. Selanjutnya foto dengan judul Sampah. Pada foto di atas terdapat kondisi di mana pada dini hari sampah-sampah yang dihasilkan oleh pengunjung Malioboro ketika jam-jam ramai. Pada foto yang paling kiri berlokasi di depan benteng Frederberg, sedangkan yang di tengah di depan pasar sore, sedangkan yang paling kanan itu di samping pasar Beringharjo. Selanjutnya foto dengan judul Parkir. Tempat parkir yang terletak di kanan jalan depan ruko-ruko biasanya dipakai untuk parkir delman. Tetapi ketika dini hari di Jalan Malioboro sudah sepi oleh pengunjung dan wisatawan, itu dijadikan parkir bentor, mobil, dan motor orang-orang yang masih melakukan aktivitas di kawasan Malioboro. Selanjutnya foto dengan judul Santai Sejenak. Pada foto tersebut terdapat 3 orang petugas dinas pariwisata Yogyakarta yang sedang bertugas shift malam, yang pada saat itu kami temui sedang santai sejenak di angkringan pinggir jalan Malioboro untuk makan, ngopi, ngobrol dengan rekannya satu dengan yang lainnya. Petugas dari Dinas Pariwisata Yogyakarta ini dibagi menjadi 3 shift. Dalam satu shift itu biasanya sekitar 8 jam. Dan dalam satu shift itu terdapat 2 regu. Dalam satu regu berisi 30 orang. Selanjutnya foto dengan judul Pasar Beringharjo.
foto di atas merupakan tampak depan dari Pasar Beringharjo yang sudah tutup. Dan biasanya ketika siang hari di depan Pasar Beringharjo terdapat stand-stand yang dimana isinya orang-orang yang berjualan makanan dan ruko-ruko. Tetapi ketika dini hari semua itu sepi dan tutup. Selanjutnya foto dengan judul tidur. Pemandangan orang-orang yang tidur seperti ini ketika dini hari di pinggiran Malioboro sangat banyak ditemukan. Dan yang sering kami jumpai yaitu pengemis, tukang pencari botol plastik, ataupun tukang beca, yang dimana mereka memang menunggu pagi di Malioboro, dan ketika sudah pagi mereka melanjutkan pekerjaannya. Selanjutnya foto dengan judul halte Trans Jogja. Keadaan halte dari bus Trans Jogja yang sedang tutup atau tidak beroperasi. Foto dari halte bus Trans Jogja tersebut berlokasi di depan benteng Friedeburg. Dalam foto tersebut kita dapat melihat seorang petugas yang sedang tidur bersama motor milik pribadinya. Saya bertanya kepada Pak Gisni, petugas dari Dinas Pariwisata yang sedang bertugas pada waktu itu. Saya bertanya kepada beliau, apakah orang yang tertidur di dalam halte tersebut emang petugas yang memang menjaga halte tersebut atau bagaimana? Kemudian beliau menjawab, ya benar, itu adalah salah satu petugas untuk menjaga halte tersebut ketika malam hari atau sedang tidak beroperasi. Karena waktu itu sempat ada kasus perusakan halte bus Trans Jogja. Maka untuk mencegah hal itu diberlakukanlah sistem penjagaan tiap malamnya. Selanjutnya foto dengan judul berdagang. Pada foto-foto tersebut terdapat beberapa aktivitas orang-orang yang masih berjualan di 0KM dengan berbagai dagangannya. Ada yang jualan sate, minuman, siomay, dan juga bakso di 0KM. Ini merupakan pemandangan yang kontras, dimana ketika jam-jam ramai pengunjung di 0KM sendiri itu hanya berisi orang-orang yang ingin berfoto atau duduk-duduk atau hanya sekedar ngobrol-ngobrol saja. Tetapi ketika waktu dini hari di 0KM banyak pedagang yang berjualan di situ. Bahkan pada foto paling kanan, gerobak siomay dan cilok pun terparkir di 0KM. Selanjutnya foto dengan judul judi. Permainan catur yang satu ini berbeda pada umumnya. Kegiatan bermain catur pada foto di atas saya temukan di 0KM, yang dimana itu dimainkan oleh beberapa orang bapak-bapak. Kenapa saya bisa sebut ini judi? Karena dalam peraturan di sini mereka menggunakan uang untuk taruhan. Sayangnya saya tidak mendapatkan foto ketika beberapa orang bapak-bapak ini sedang melakukan kegiatan judi ini. Karena ketika saya baru saja sampai di 0KM, sekumpulan bapak-bapak yang sedang bermain permainan ini membubarkan diri dan mereka membuat tongkrongan yang baru untuk ngobrol dan seolah-olah mereka tidak bermain itu. Selanjutnya foto dengan judul produktif. Pada foto di atas terdapat beberapa anak-anak remaja yang sedang membuat video cover lagu di 0KM dengan latar belakang gedung Bank BNI yang biasanya juga dipakai oleh para pengunjung dan wisatawan untuk mengabadikan momen mereka ketika berkunjung ke Malioboro. Yang terakhir foto dengan judul petugas kebersihan. Petugas dengan memakai baju warna kuning ini adalah para petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta yang sedang membersihkan sekitaran 0 km. Sebelum pagi atau sebelum pengunjung datang ke Malioboro, Malioboro sudah dalam keadaan bersih dan rapih. Kemudian yang selanjutnya foto kami atau behind the scenes ketika kami sedang menjalankan tugas fotografi dokumenter dengan tema isu. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf.